Selamat di sini bos, sebagai sama gue Fadli di sini. Oke, jadi video kali ini gue bakal balik lagi buat bahas konten teknikal. Oke, jadi di sini pertama terlihat dari BTC. Kemarin weekend nih sempat low volume ya, kayak biasa lah weekend gitu. Terus nih di hari Senin pagi tadi itu ada pump ya. Ini kalau lu bisa kalian lihat, kalau kalian lihat di sini trendline yang atas ini resisten trendline-nya di break sama candle 4 jam yang bakal close sekitar setengah jam lagi nih di break. Kalau misalnya ini close-nya begini, ini cukup bullish ya, cukup bullish, tapi bakal lebih bullish lagi menurut gua kalau dia bisa close di atas ini, di atas 31 lah, atau bahkan 32 gitu, atau candle ini 4 jam bullish gitu, terus 4 jam selanjutnya bisa bullish lagi. Itu gue bisa bilang itu bisa jadi reversal gitu. Dan triangle yang di sini itu karena ini breakout bakal jadi triangle reversal. Buat sekarang ini ya, ini sebenarnya masih di dalam range gitu, 31k 28k lah kira-kira, masih di range. Makanya gue bilang kalau dia bisa breakout di resisten sebelumnya ini nih, resisten kuatnya di sini, yang kemarin harga ranging itu baru bisa jadi sign bullish lah. Dia minimal close di atas 32k hari ini atau besok gitu, dalam waktu dekat. Menurut gue itu bisa jadi sign reversal gitu. Nah, kalau buat sekarang ini emang lumayan promising ya buat candlenya. Breakout ini cukup bagus nih, open di 29.300, high di 30.400 gitu, naik $1.000 dalam satu candle gitu. Tapi tetap ini dari 4 hour gue expect-nya dia harus dia harus naik di atas 32k dulu lah, baru bisa jadi sign reversal. Terus gimana dengan weekly-nya gitu ya? Gue pengen ngasih tahu buat di weekly-nya pakai chart Bitstamp weekly. Ya, buat weekly ini close candle yang berarti kemarin tadi pagi, berarti close candle weekly-nya tadi pagi jam 7 pagi itu masih merah. Masih merah, tapi ini bentuknya udah hammer ya. Bentuknya hammer. Terus juga ini udah candle weekly ke-9 yang merah kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Candle weekly ke-9 yang merah, dan setahu gua ini pertama kalinya kayak gini. Biasanya ini kayak misal turun nih kayak gini. Ini ada satu week yang dia hijau gitu, tapi ini merah berturut-turut. Sepengetahuan gue belum pernah sampai sebegitu sih menurut gua. Ini kalau kayak kita nih balik ke 11 kayak ini 1 2 3, ini ada hijau gitu kan, 1 2 3 gitu. Tapi kalau ini 9 dihajar merah semua, bener-bener candle merah semua. Dari candle weekly yang sekarang ini yang masih 6 hari 21 jam lagi ini, menurut gua harus close bullish buat BTC kembali menguat gitu. Kalau misalnya ini tetap bearish lagi 10 minggu bearish gitu ya, wah bisa agak kacau sih sebenarnya. Sentimennya bisa isinya fat semua gitu, udah fear aja isinya. Oke, ini dari weekly-nya BTC. Oke, gue balik lagi sini ke 4 jam. Oke, terus gue juga mau nunjukin buat sentimen di market ya, dari Fear and Greed Index. Ini buat sekarang masih extreme fear ya. Ini sekarang extreme fear, kemarin extreme fear, minggu lalu extreme fear, bulan lalu extreme fear. Market sangat extreme fear buat ya at least 1 bulan ke belakang gitu. Dan mungkin ini kalau misalnya close candle hari ini bisa bullish, minggu ini bisa bullish, fear and greed-nya bisa naik lah gitu, bisa mulai kembali ke hijau, dan orang-orang berani buat membeli BTC kembali dengan harga yang cukup murah ini. Dan satu lagi gue pengen nunjukin nih Twitternya Plan B. Plan B ini dia apa ya, dia
gue bisa bilang kayak influencer lah mungkin nih, followernya 1,8 juta. Dia kayak nganalisa lah tentang Bitcoin juga gitu, dan prediksinya sering kali benar gitu. Gue pengen nunjukin ini dari sini sih. Ini data ya, ini data chart BTC. Ini ada yang warna abu-abu ini realized cap per price 12 mount. Terus yang item ini moving average 12 mount, 12 mount ya. Terus yang ini baru nih harga BTC-nya nih, yang titik-titik ini nih harga BTC-nya nih. Nih kalau kalian lihat gitu, ketika BTC itu nyampe ke all time high, itu di sini tergambar itu dia merah gitu. Dan soon nggak lama setelah ada merah itu dia bakal koreksi. Ini merah, dikoreksi, naik lagi merah, koreksi, naik lagi merah, koreksi, ini merah kemarin, koreksi gitu. Dan itu sebaliknya lagi, ketika udah ada biru maka dia bakal naik. Nih contoh, ini birunya masih biru muda nih ya, dia naik. Ini birunya udah sampai biru tua nih, biru tua, dia naik bikin ATH. Ini udah sampai biru tua, dia naik bikin ATH. Dan ini sekarang ini 2002 nih, sekarang ini udah nyampe biru nih. Ini udah biru ya, udah biru nih, udah kayak di 2019, udah kayak di 2015 ini biru. Dan ya, kalau history will repeat itself, berarti ketika udah ada biru berarti selanjutnya bakal ada merah gitu. Gampangnya sih gitu sih ngeliatnya ya. Tapi merah itu kapan? Itu kita belum tahu. Yang jelas ini udah ada sign bahwa harga udah masuk ke zona biru gitu. Market udah bearish dan entah itu ke depannya bakal sideways. Yang jelas just prepare for new all time high maybe. Oke, itu dari itu buat pembahasan buat BTC ya. Gue bakal bahas alt sedikit aja mungkin. Ya, buat Ethereum ini di 4 hour, gue sebelumnya udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Ada bullish divergence di satu hari. Nih ada bullish divergence di satu hari, dan ya bullish divergence ini valid menurut gua karena habis ada bullish divergence 2 hari setelahnya itu close bullish hijau. Dan ini hari ini juga candle masih bullish, tinggal nunggu close aja. Di 4 hour juga bullish. Next target buat ETH menurut gua bisa ada di area sini. Next target ya, mungkin bakal ada koreksi di situ. Next, gue mau lihat Sol. Ini Sol dia kayak patternnya ada berubah juga. Oke, ini buat Sol gue ngeliatnya sih masih dalam pattern sih ya. Next target itu ada di sini nih menurut gue. Nguji 50.51 lah nih. Ini alt kenapa nggak sekenceng BTC ya naik ya? Kalau lihat gitu kan, itu lagi ke BTC dominance. Di sini BTC dominance-nya masih tinggi. Jadi kalau BTC naik ya itu kenceng, alt itu bisa nggak sekenceng BTC gitu. Bisa kayak intinya lebih lebih slow lah naiknya karena BTC dominance-nya itu. Oke, mungkin itu sekian pembahasan dari gue buat hari ini. Jangan lupa buat follow Twitter kita di @decentraboys, follow Instagram di @decentra_boys, dan subscribe YouTube di Decentra Boys. Sekian dari gue, have a good day.